Halo teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya para pencinta musik keroncong Indonesia, para pemerhati, para seniman keroncong, dan semua teman-teman dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin juga mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin dan kelak kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya sekali lagi ingin memperkenalkan diri. Saya Tuti Mariati yang dulu lebih dikenal dengan nama Tuti Tersedia, dan nama kecil saya ketika menjadi seorang paskibraka adalah Tuti Mariati Jakaria. Ya, Jakaria adalah nama saya tercinta. Teman-teman pencinta musik keroncong Indonesia, saya di sini ingin berbagi cerita tentang bagaimana seseorang bisa menjadi seorang yang diharapkan. Di sini saya kebetulan menjadi seorang penyanyi keroncong. Ini tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala lewat teman-teman atau lewat orang-orang terkasih yang betul-betul memperhatikan saya untuk bisa menjadi penyanyi keroncong. Salah satunya saya ingin sebutkan langsung di sini adalah seorang ibu marinir, yaitu Ibu Supriyadi. Beliau adalah pelatih vokal di Korps Marinir Cilandak, Brigade 2 Cilandak. Lalu ada Bapak Kandiatmo, Insinyur Kandiatmo beserta ibu yang keduanya sekarang telah berpulang ke rahmat Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di alam keabadian sana. Dan satu lagi adalah Bapak Sugiono. Bapak Sugiono adalah seorang musisi, violis, seorang arranger, seorang yang pencipta lagu yang betul-betul untuk saya adalah seseorang yang sangat kuat memberikan dorongan saya menjadi seorang juara keroncong. Saya ingin mulai dari ketika saya menjadi juara pertama di lomba Kotama Angkatan Laut, yang saat itu adalah saya menjadi keluarga besar ibu-ibu Jalasanastri Korps Marinir di Brigade 2 Cilandak. Di situ saya mendapat perintah, mendapat mandat untuk menjadi wakil dari Batalion 6 untuk mewakili Korps Marinir untuk lomba keroncong. Saya terus terang saja tidak tahu apa itu keroncong. Apa itu, saya tahunya hanya lagu ya lagu, tidak mengerti bedanya antara lagu pop, lagu keroncong, ada dangdut, ada jazz, saya nggak tahu. Saya tahunya menyanyi karena saya tidak terlalu memperhatikan musik-musik itu. Hanya untuk saya, pendengaran saya adalah sama. Ketika saya diterjukan untuk mewakili, saya baru tahu bagaimana menyanyi keroncong dengan baik oleh Ibu Supriyadi tersebut. Dan di situ saya dilatih vokal. Keroncong itu tidak boleh menyanyi dengan emosi yang berlebihan, harus dengan teratur. Ini adalah lagu yang mencerminkan budaya Indonesia, jadi harus santun, halus, dan menyampaikannya dengan penuh perasaan. Tahun 83 tersebut saya bersyukur karena mendapat kehormatan untuk menjadi juara 1 lomba keroncong antara Kotama Angkatan Laut di Jakarta. Kotama adalah Komando Utama Angkatan Laut ya. Dan di situ saya mulai berpikir, saya ternyata masih bisa nyanyi juga ya gitu. Karena saya dari kecil memang hobi menyanyi, tapi ayah saya justru tidak pernah memberikan saya izin untuk menjadi seorang penyanyi. Karena cita-citanya beliau ingin menjadikan saya seorang dokter atau menjadikan saya seorang insinyur, karena alhamdulillah prestasi saya di SMP, tapi SMP ya. SMP adalah juara 1 di antara sekian kelas, selalu juara umum. Meningkat ke kelas SMA agak kurang karena terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler ya. Dan di situ kembali lagi ke laptop. Saya tahun 85
mulai lebih menekuni dengan berjalan lebih jauh lagi untuk berlatih, yaitu ke Jalan Tambak, di mana di situ Bapak Insinyur Kandiatmo selalu mengadakan latihan bersama semua siapa saja yang mempunyai minat kepada musik keroncong setiap minggu. Jadi saya bayangkan saja teman-teman, dari rumah adalah naik becak, lalu naik angkutan umum KAB ya, Koperasi Angkutan Bogor, masuk Bogor, lalu naik Kopaja, lalu naik Bemo. Bayangkan berapa macam kendaraan yang saya harus tumpangi setiap minggu. Saya berjalan sendiri, tidak dengan siapapun, tidak diantarkan oleh keluarga sekalipun, tapi saya bertekad ingin belajar. Disitulah kuncinya, bagaimana kita bisa ingin maju itu harus betul-betul sungguh-sungguh berlatih, bukan hanya sekedar jalan untuk mencari teman atau berhahi, tapi betul-betul ingin berlatih keroncong. Pakaian Diatmo betul-betul melatih, setiap saya datang dilatih dengan lagu baru, harus lagu baru. Setiap datang sudah diberi lembaran kertas, nih kertas pelajari sekarang, diberitahu, dan harus bisa hari itu juga. Minggu depannya saya udah harus hafal itu. Jadi di situ saya ditanamkan bagaimana selalu berlatih keroncong. Selanjutnya lagi saya mengikuti kejuaraan lomba, yaitu CBB ya, radio CBB saat itu, dengan ada, mulai disitulah saya kenal yang namanya Mbak Mami Prasito Resmi. Dia menjadi sohib saya sampai sekarang, sohib betul-betul seperti saudara kandung saja layaknya, malah kembar. Di situ saya mendapat juara 3, tapi mendapat penampilan terbaik. Saya makin terpacu bagaimana caranya untuk bisa menjadi penyanyi keroncong yang baik. Dan tahun 85 duka datang kepada saya, yaitu ayah saya berpulang ke rahmatullah. Di situ saya betul-betul kehilangan, tapi disitulah saya mulai titik balik menjadi seorang penyanyi, karena permintaan ayah saya sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal, beliau berpesan, "Tut, jadilah penyanyi." Saya bilang, bagaimana saya mau bisa jadi penyanyi? Lawang saya sekarang ini adalah seorang ibu, punya anak 3, nggak mungkin aja deh kayaknya. Tapi itu karena Allah, sehingga saya memang harus menjadi penyanyi. 86 saya betul-betul terjun dari rumah. Jam 7 pagi naik seperti biasa, naik beca, lalu naik Kopaja sampai Blok M. Sesudah itu dari Blok M ke RRI, saya naik bus besar Mercy. Di situ saya berjuang sampai di RRI. Bagaimana teman-teman? Masih kosong. Dan saya bertanya pada pada tukang sapu. Saya bilang, "Pak, jam berapa bukanya?" Lah, dia memandang saya dengan seperti manusia ajaib gitu. "Jam 10, Bu. Ini baru jam 8. Belum buka, Bu." Dan saya di situ tertawa pada diri saya sendiri. Segitu rajinnya ya, saking inginnya ikut lomba. Singkat cerita, dari sekian ratus orang, ketika itu kurang lebih ada 300, betul-betul saat itu ya, keroncong itu betul-betul booming di Indonesia ini, diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan saat itu adalah oleh Departemen Penerangan Bapak Harmoko, bahwa ada jenis seriosa, kalau tidak salah hiburannya, dan keroncong. Dan saya bersyukur mewakili Jakarta, mewakili maksud saya dari Jakarta saya mendapat juara 1, dikirim ke Surabaya menjadi juara 1 di sana, dan itu pun tak lepas dari campur tangan seorang yang bernama Bapak Sugiono. Itu sebabnya saya hingga saat ini tetap ingat bagaimana kebaikan orang-orang yang dulu mengantar saya bisa menjadi juara. Kadang-kadang kita sering lupa ya, kita merasa pandai, kita merasa bisa, kita lupa bahwa sebenarnya ada campur tangan orang-orang di balik kesuksesan kita, dan itu kita tidak boleh lupa. Nah, itulah ceritanya mengapa hingga saat ini saya bisa menjadi seorang penyanyi keroncong. Satu perjuangan yang tidak mudah,
tidak begitu saja terjadi. Semua itu perlu kesungguhan, perlu niat baik, dan doa dari semua yang menyintai kita. Itu saja dulu pengalaman saya untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.